dan memang betul hatiku tidak bisa dilepaskan di sini, tak bisa. Iya, kalau mau menangis, tidak bisa saya dilepaskan di lapas Maros. Karena di sini saya mendapatkan tidak kudapat di luar. Apa itu yang kudapat di sini? Kesempatan untuk menjadi khatib pertama kali seumur hidup saya di sini. Dan itu adalah arahan petugas, petunjuk petugas. Itu yang aku nyampaikan ke teman-teman. Kalau nak perintah ki pembina di sini, baik itu komandan jaga, ya petugas-petugas yang lain, Bapak KPLP, Bapak Kalapas lebih-lebih mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama yang kita hormati dan muliakan ayah dan orang tua kita yang mendampingi kita di sini, ada Bapak KPLP, ada Pak Pembinaan, ada orang tua kita Bapak Tenta yang selalu membersamai kita kebaikan, dan seluruh jajaran ya saudara kita dari CPNS dan sahibai sijen, teman sepenjaraku yang semoga kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya sejak lama memperkenalkan ini sahibai sijen. Jadi menjadi password nih kalau kita ketemu di luar. Biasa bilang halo bro, siapa ini bro? Tapi kalau bilang sahibai sijen, berarti boleh jadi ini adalah saudaraku yang pernah bertemu di lapas Maros atau lapas kelas 1 Makassar atau di Rutan Pangkep atau di lapas di Rutan Pindrang. Kenapa? Inilah ucapannya Nabi Yusuf alaihissalam ketika menyapa sesama saudaranya di dalam penjara Mesir waktu itu. Dan kalau itu yang kita ucapkan dapat pahala. Kenapa pahalanya? Ya, sudah satu huruf. Sahibai sijni, teman sepenjaraku, itu sudah berapa huruf? Nah, Al-Quran seperti yang pekan lalu saya silaturahim di sini ku kasih bahwa alif lam mim bukan satu huruf, tapi alifun harf, mimun harf, lamun harf. Berarti sudah dapat miki satu, dan Allah lipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf dapat 10, 30 pahala. Sehingga itulah saya senang sekali hari ini baca ayat surah lebih panjang dari pekan kemarin. Kemarin kan surah Al-Mulk, agak pendek Al-Mulk. Dan ini Masya Allah disebut dia kalbunya Al-Quran. Apa itu kalbu? Hatinya Al-Quran. Dan semoga kita baca Yasin itu sahabatku semua, dengannya hati kita terbuka, dengannya hati kita tercerahkan. Karena betul dikatakan Tenta tadi bahwa ada penyakit disinggapi manusia. Penyakit itu lebih berbahaya dari penyakit tubuhnya kalau ke klinik. Waktu saya dulu di klinik, masih ingat itu ada ibu yang sudah kerja di Departemen Luar Negeri tadi. Dokter Wardah, beliau baik hati. Kalau ada warga mau ki apa, baru kurasa nasapa ki sudah senangki. Iya. Dan itu nak obati sakit badan tak. Tapi ketahuilah teman-teman sahabatku, ada penyakit lebih berbahaya. Allah sebut fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad,
kami tambahkan penyakit itu kalau dia tidak sadari untuk mengobatinya. Dan obatnya hari ini alhamdulillah di lapas ini ada solusinya, di masjid ini diinisiasi, yaitu membaca surah Yasin. Dan Nabi sendiri mengatakan bahwa Yasin itu kalbunya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Apalagi tadi berhenti kalau tadi yang pergi petunjuk tadi baca 3 kali, salamun qaulan mir rabbir rahim. Di situ di dalam hatiku, ya Allah, masukkan di dalam tempat yang selamat, surga. Itu doa di situ. 3 kali diulang-ulangi. Ketika kita ulangi, bilang di dalam hatiku, ya Allah, masih masuk di tempat yang selamat. Apakah itu selamat di dunia, selamat di alam kubur, dan selamat di akhirat. Dan hari ini sahabatku semua, sahibai sijeni, teman-temanku semua, saya datang membawa berita orang yang selamat, yang pernah dipenjara. Dan insya Allah ini kajian kita yang insya Allah akan memberikan kita semangat. Walaupun kita dapat musibah. Siapa itu yang semangat dapat musibah? Inilah penulis buku. Penulis buku ini sahabatku orang di penjara juga. Namanya Dr. Aik Al-Qarni. Penulis buku La Tahzan. Dan yang nakisahkan juga di sini di buku ini orang yang pernah dipenjara. Dan itulah sebabnya waktu saya khutbah Idul Adha dulu saya bilang adalah ada narapidana teladan, itulah sosoknya Nabi Yusuf alaihissalam. Sahabatku semua, ini akan kita kaji buku ini karena berisi hikmah, berisi pelajaran. Dan saya sebagaimana biasa ceramah dimanapun, saya tidak hanya ceramah toh, pasti materi ceramahku kuperingi, saya print out, saya juga bawa sebagian sudah print. Dan mohon kemari kepada Bapak Kalapas, bila mohon diperbanyak, mudah-mudahan teman pergi di kamarnya, nah ingat ada doa kemarin, nah ajarkan karena nah kasih tahukan ke sahabatku yang pernah juga jadi warga di sini. Iya, ada mau ke hafal-hafal ki, apa doanya itu? Allahumma ati nafsi taqwa. Ada hafal itu? Aku kasih buku kalau ada yang hafal. Ada yang hafal kemarin doa pekan lalu? Sepotong mau, biar tidak semua. Ada? Sambung ini. Allahumma. Ada yang sambung? Ada? Apa sambungannya? Allahumma ati. Pas. Allahumma ati nafsi. Sambungannya ini pernah setiap khatib itu khutbah nak baca ini sambungannya. Apa kita kira? Aku kasih ki buku ini, bawa ke buku 5 lagi. Allahumma ati nafsi siapa tadi itu bersuara? Siapa tadi bersuara itu? Berdiri mau sini dapat buku ini mah hadiah mau dikasihkan kasih taduan itu, kasih tong itu. Jemaahku itu di Rutan Maros itu, Polres Maros. Iya kebaikan jangan si pasundru-sundru. Jadi Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini takwa. Wa zakkiha, itu kemarin pekan lalu. Wa zakkiha, sucikan ini hatiku, anta khairu man zakkaha, karena engkau sebaik-baik yang mensucikan diri. Anta waliyuha, engkau pelindungnya, wa maulaha, dan penjangan. Mohon kalau dihafal ibu kasih ki lagi. Pekan depan datang kau kasih ki hadiah lebih besar dari itu. Insyaallah kalau ada teman-teman, karena itulah efektifnya namanya pengajian. Itulah manfaatnya namanya pertemuan. Ada yang tinggal meskipun Nabi bilang teta satu kata, meskipun Nabi bilang orang tua kita sebaris saja, itu tinggal dan bisa menjadi di luar itu puluhan tahun di luar mondar-mandir, tapi tidak dihafal itu doa. Kenapa tiba-tiba masuk di rutan lapas Maros ini dihafali? Maka itulah yang disebut kemarin ayat kasihkan ki, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi tidak menyukai lapas, tapi nuhafal ki Al-Qur'an di dalam situ. Angelina Sonda tidak nasukai pondok bambu, lebih nasuka itu kantor DPR RI karena gajinya puluhan juta.
Tapi ketika dia divonis 13 tahun, dia terima takdir Allah itu, kemudian dia rubah sudut pandangnya. Di sini saya menghafal Al-Quran. Apa yang terjadi? Jadilah orang yang tadinya dikasih umur puluhan tahun di luar penjara, bahkan dia duduk di DPR RI, tapi tidak pernah menghafal Al-Quran 1 juz pun. Tapi tiba-tiba diborgol dia, dikasih rompi ores dia, kelihatan manusia dia terhina. Tapi di situ Allah memulai memberikan dia kemuliaan. Karena kenapa? Dia isi waktunya di dalam penjara, berinteraksi di dalam Al-Quran. Dan Angelina Sondak, kita lihat YouTube-nya sekarang, ratusan ribu followersnya itu, YouTube-nya, pengunjungnya, padahal orang pernah di penjara. Lihat maki YouTube-nya Angelina Sondak. Dia percaya diri. Pernah memang di penjara, dia keluar di pintu lapas rutan Pondok Bambu. Apa Nabi bilang? Masyarakat saya minta maaf, baru dia menangis, menyesali. Tapi setelah itu diangkat derajatnya, dipanggil televisi ke mana-mana. Jadilah dia tetap mulia waktu dia masuk, awal masuk, ketika dia bebas tetap mulia. Apa rahasianya sahabatku semua? Karena dia berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak ada orang itu yang hafal Al-Quran dikasih di belakang dia duduk. Allah yang dorongi dia. Nanti ada orang kasih tahu, orang baru itu tapi dia itu penghafal Al-Quran, suruh imam. Coba akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia memimpin imam, langsung terkesima masyarakat tempat yang baru dia tinggal. Ternyata orang yang baru-baru tinggal ini warga baru penghafal Al-Quran, padahal dia orang baru. Nah, itu membutuhkan proses itu. Kalau kita dapat punya ilmu, membutuhkan proses baru bisa dapat tempat yang mulia di tempat yang baru. Tapi kalau ada Al-Quran di hati, ada caranya Allah memuliakan kita, sahabatku rahimakumullah. Olehnya itu hari ini saya kisahkan antum, kasih judul. Apa judulnya? Tapi mohon dibaca. Apa judulnya? Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam kisah hidupnya terbaik dari seluruh nabi dan rasul? Berapa nabi dan rasul? 25. Kenapa Nabi Yusuf terbaik? Siapa bilang Ustaz Nabi Yusuf terbaik? Bukan saya. Allah yang mengatakan itu. Kalau Hamka diam bilang masih bisa dikoreksi. Iya. Kalau manusia diam bilang masih bisa dikoreksi. Ini Allah yang bilang. Apa kata Allah? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Aku hendak menceritakan kepada engkau semua kisah terbaik. Kalau Hasan, ini kan padanan katanya ini Ahsan dengan Hasan. Tapi ketahuilah terjemahannya Hasan beda itu terjemahannya dengan Ahsan. Ada ahli nahwu di samping saya beliau. Apa itu Ahsan? Kalau Ahsan terbaik, sahabat. Kalau Hasan baik. Iya. Baik. Baik itu relatif, tapi kalau ahsan, ada ayat di dalam Al-Quran mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang yang menemani kamu debat, maka debatlah dia dengan cara yang terbaik. Apa itu yang cara terbaik? Lawan debat kita tidak boleh direndahkan. Apa kau mantan narapidana? Masa mau kau lawan nggak debat? Kan direndahkan orang begitu. Tidak boleh. Apa tadi yang Anda sampaikan, saya sepertinya mau dikoreksi. Begitu berdebat dengan cara yang baik. Dan ada pun yang saya pahami begini, itulah namanya ahsan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, sosok mantan Nabi, Allah sebut dia sebagai kisahnya kisah terbaik. Karena itulah saya senang sekali baca bukunya ini, sahabat. Ini buku satu-satunya. Pernahkah bingung di mana buku-buku ini? Mau jadikan referensi pengajian dakwah saya di pesantren saya yang ada 5 tahun saya tinggalkan karena COVID-19. Allah lanjutkan dengan adanya orang tua kita yang menjabat di sini, Pak Ali Imran, yang memberikan kembali saya kesempatan sebagai yang pernah dibina. Ada ayah saya masih sehat walafiat, teta, dan yang lainnya masih ada lekting-lekting beliau. Dan memang betul, hatiku tidak bisa dilepaskan di sini. Tak bisa. Kalau mau menangis, tidak bisa saya dilepaskan di lapas Maros. Karena di sini saya mendapatkan tidak kudapat di luar. Apa itu yang kudapat di sini?
kesempatan untuk menjadi khatib pertama kali seumur hidup saya di sini. Dan itu adalah arahan petugas, petunjuk petugas. Itu yang aku nyampaikan ke teman-teman. Kalau nak perintah ki pembina di sini, baik itu komandan jaga, ya petugas-petugas yang lain, Bapak KPLP, Bapak Kalapas lebih-lebih mendengar. Karena tidak adalah yang orang tua kita mengarahkan kita kecuali itu pasti kebaikan. Saya masih ingat suruh di situ mau di korpe masjid nah, lagi Pak insyaallah. Di korpe masjid mak saya di sini pun. Di masjid saya awal-awal perkenalan karpet diku kasih lebar, mengepel-ngepel, tambah-tambah ada tugas perhatikan. Sepertinya itu rajin sekali. Dikasih naik-naik pangkatnya. Itu Pak bukan di pangkat dipasang di bahu, tapi kepercayaan itu bertambah. Kasih dia bagian-bagian kasih bunyi masjid. Iya, kasih dia untuk nanti azan. Itu naik pangkat itu Pak, yang kasih bunyi masjid. Menjadi kita yang panggil semua orang ini salat. Itu naik pangkat. Kasih dia kesempatan imam. Tambah lagi naik pangkat itu. Pangkat itu saudara, kedudukan itu. Nah bilang lagi kasih dia khatib. Tidak ada penceramah dari luar dalam. Begitu caranya Allah kasih kebaikan. Makanya memang hati saya terikat di sini dengan Masjid Lapat Muallaq Qulub. Hati saya terikat karena Teta bersama kami dulu, beliau orang tua kita. Sehingga itu sahabatku rahimakumullah, saya mengangkat kisah ini supaya antum jadikan teladan. Jadi faktor-faktor apa yang membuat kisah surah Yusuf ini terbaik Al-Quran? Apa sebabnya? Pertama, kisah ini surah Yusuf memuat apa? Memuat kisah Nabi dan Rasul. Kisah Nabi dan Rasul. Jadi di alam semesta ini, di dunia ini ada banyak ragamnya manusia. Ada berprofesi petani, ada pejabat, ada nelayan, ada banyak. Tapi ternyata yang direkomendasikan Allah seperti tadi Teta bilang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Aina siratal mustaqim? Mana jalan yang lurus itu? Bertanya kali. Ternyata jalan yang lurus itu salah satunya adalah mengisahkan kepada mereka Nabi dan Rasul. Kalau kita sakit parah, maka kisahkan dia Nabi Ayub alaihissalam, supaya sakitnya dia bersabar. Karena tidak seberapa sakitmu itu. Nabi Ayub itu melepuh seluruh badannya, tidak bisa badannya dia obati dengan apapun penyakit itu. Tapi dia bersabar, hatinya berzikir, lidahnya menyebut-nyebut zikir kepada Allah Subhanahu. Kalau engkau seorang seorang pejabat, contohlah Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kekayaannya tidak tertandingi sampai hari kiamat, tapi tetap dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau diuji dengan di penjara, maka Allah suruh dia, sahabat-sahabatmu itu hamka, teman-temanmu itu hamka, kisahkan dia Nabi Yusuf, supaya jiwanya hidup, supaya dia tetap optimis, supaya tidak terulang. Dulu saya ceramah di sini, ada warga naik di situ di atas pohon, pasang tali. Untung waktu itu ada yang tidak sempat ikut pengajian, nah liaina pasang tali di lehernya di sini. Iya Pak, tahun 2019 kalau bukan 2018. Isi ke pengajian di sini. Kenapa langsung jadi jangkau. Langsung ada loncat naik di situ di pohon. Nah lepas cepat itu di lehernya. Mau bunuh diri di situ. Kenapa kira-kira? Mereka putus asa. Bilang tidak ada nih masa depanku di sini. Tidak ada nih. Setan kalau bilang putus asa Pak, pintunya setan itu apa? Itu ada sudutnya tembok, ini kepalamu Jadi hilang masalahmu itu. Itu kasih begitu Pak, setan itu suruh. Dan itu terjadi Pak. Tak untung itu waktu tidak mati. Karena cepat teman kita yang ada naik cepat, angkai badannya, lepas itu leher dan tertolong. Sekalipun sebagian jamaah masjid di sini bubar gara-gara peristiwa itu. Jadi sahabatku rahimah, itulah gunanya kisah supaya kita semangat. Jadi Nabi dan Rasul itu adalah kisahnya kebaikan, sekalipun dia dapat musibah. Mana ayatnya? Tadi ikuti ayatnya. Ayat yang kedua, wa atainahu bid dunya
fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepadanya nabi dan rasul itu kebaikan di dunia, dan sungguh di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Pertanyaannya, Allah kasih kebaikan nabi dan rasul, nah ada yang dibakar di dalam api, kebaikankah itu dilemparkan orang di api? Ada yang dikasih melepuh badannya penyakit, kebaikankah itu? Ada yang dikasih masuk di dalam penjara, kebaikankah itu? Iya, kebaikan kata Allah. Tapi kebaikan itu nanti kelihatan hikmahnya setelah dia tinggalkan. Untungnya saya pernah di penjara. Saya kalau kebaikan bagi saya, untungnya pernahkah di penjara di sini? Seandainya tidak, sekarang saya tidak mengisi pengajian di masjid terbesar Kabupaten Maros, Al-Markas, yang kalau mau orang di situ isi pengajian, dilihat-lihat isi apa, di mana belajar, siapa gurunya, di mana dia kuliah, tidak sembarang. Nah, saya ini membawa label sebagai mantan narapidana yang tidak bisa disembunyi. Mana? Ada di Metro TV, ada di Kompas, ada di majalah Kompas, ada di TV Kompas. Iya, ada di majalah terbesar di Indonesia, Tempo. Sehingga itu sahabatku rahimakumullah, inilah maksudnya Allah, musibah yang menimpa kita itu jangan lihat sebagai kejelekan. Karena Allah mengatakan, wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan dia di dunia kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat itu dia termasuk orang saleh. Kisah Nabi dan Rasul, Allah mengatakan bahwa apa tujuannya? Ada 4 sahabatku ini semua. Ini ayatnya. Ikuti semua. Wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Al-Quran Surah Hud ayat 120. Jadi 4 kandungannya menceritakan Nabi. 4. Pertama, sahabatku, menguatkan keyakinan. Itulah tadi, nusabbitu bihi fuadak. Iya, nusabbitu bihi fuadak. Kenapa? Kalau ada kita dengar cerita musibah, kita dengar datangi kerabat di luar, besuki, nah bilang, kecelakaan ikodong yanu di Sulawesi Tenggara. Kenapa bisa? Naik motor ki. Apa kalau dengar ki bicara begitu, bilang ki innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baru ditambah ini, wallahul musta'an. Aku berlindung kepada Allah alaman tasipun. Kenapa? Nabi Yakub ini mempraktekannya, sahabatku semua. Bagaimana Nabi Yakub mempraktekannya? Ketika datang ini saudara-saudaranya Yusuf yang mensabotase dia membuat sandiwara bahwa Yusuf bapak naterkami serigala. Nah makan serigala waktu pergi ke main-main di hutan. Saya tinggalkan dia duduk sendiri. Kami ini bersembilan lari ke sana kemari. Ternyata serigala datang menerkamnya. Karena waktu itu Nabi Yusuf masih usia belia. Nah bilang ini bajunya. Datang dia, ahli tafsir menceritakan bahwa saudaranya Yusuf itu datang di waktu maghrib. Waktu itu sudah rabung-rabung, penglihatan tidak jelas. Bilang ini bajunya bapak, ada darahnya. Padahal darah itu dari darah binatang yang sembelih, baru nalumuri baju itu. Apa kata Nabi Yakub firasatnya? Wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku berlindung kepada Allah terhadap apa yang kamu kisahkan itu.
meneguhkan iman. Sahabat, kisah itu. Jadi ini mendapatkan pelajaran. Ayat yang selanjutnya petunjuknya bahwa kisah itu meneguhkan iman kita. Nabi Yusuf setelah dia di penjara, apa Nabi bilang? Ini ayatnya, cerita mimpinya dulu 11 bintang sujud kepadanya dan 2 matahari. Iya, 2, 1 matahari 1 bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bapak, mimpi kak kawe 11 bintang, ahada asyara 11, wasyamsa matahari, wal qamara dan bulan, li sajidin sujud kepada aku. Berapa lama ini baru terpecahkan ini misteri mimpi? Puluhan tahun. Dan Nabi Yusuf ucapkan ini misteri itu ketika dia berkata, ya abati, tabi ikuki waqala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum min badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Berbuat baik kepadanya padahal di penjara. Begitu kalau nak kena musibah, teman-teman, bersangka baik kepada Allah. Kenapa? Itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Kemudian ketika dia membebaskan aku dari penjara, ternyata sejak dulu ada orang bebas di penjara, sejak dulu ada orang di penjara. Ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan aku dengan saudara-saudaraku. Jadi pertengkaran sesama saudara itu, Nabi Yusuf mengatakan setan itu yang terlibat, dan disitulah kita dapat ilmu pengetahuan. Jadi ini yang pertama, sahabatku. Yang kedua, kisah para nabi dan rasul. Tapi mohon dibaca. Kisah para nabi dan rasul memuat kebenaran. Dengannya kita meniru kebenaran tersebut. Apa kebenaran namuat itu kisah Nabi? Nabi Yusuf waktu dia sudah jadi raja, sahabatku semua, datangi 9 orang ini, masuk di istana dalam keadaan bawa karung, minta gandum. Nabi bilang Yusuf, di mana dulu 9 orang saudaramu itu? Di mana dulu saudaramu itu? Ya lain mama kok, 1 bapak 2 orang. Kenapa Anda bisa tahu? Nah kami ini 9 yang tahu itu peristiwa dengan Allah. Kenapa? Curiga mi. Hal anta Yusuf? Barangkali kamu Yusuf. Kan berubah mukanya. Puluhan tahun berpisah. Apa kata Yusuf? Ana Yusuf. Saya Yusuf. Orang Makassar bilang lah sak ngasim yanes salam pantauin. Kenapa? Pucat kiwa, dihukum mati di raja yang dulu nasolimi. Nabi Yusuf apa? Dan inilah sifat bagus dimiliki seorang nabi. Apalagi bebas kinan. Kenapa? Kita ini berada di dalam penjara di sini, ada orang yang lapor ki. Nalapor ki tetanggata, nalapor ki LSM, nalapor ki banyak lapor ki. Bahkan yang BAP ki kendaraan benci ki, yang jaksa tuntut ki benci ki, hakim yang ponis ki juga itu benci ki. Dan biasa setan menitip sifat, nanti kalau bebas gitu kau datang. Dan itu terjadi di Bone, sahabatku, beberapa bulan yang lalu, dan saya berharap di sini tidak terulang. Apa yang terjadi di Bone? Naik beritanya seorang mantan napi baru bebas. Beberapa hari dia bunuh tetangganya. Diwawancara, kenapa kau bunuh tetanggamu itu? Dia yang lapor ka dulu, natuduh ka seancam ki dia. Dan memang itu tetangganya memang diancam. Dan wajar kalau dia dilapor karena pengancaman itu ada pasal
tapi dia tidak mau tahu. Harus ku eksekusi nih, gara-gara dia nak di penjara kak. Antas apa yang terjadi? Natikam berkali-kali, mati. Dan itu perbuatan tidak boleh terjadi, sahabat. Tidak boleh. Kenapa? Dendam. Kalau dendam berarti kita tidak menuri Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dilihat makin. Apa Nabi bilang? Tapi ikuti ayatnya. Qala la tasriba alaikum yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan dia Maha Penyayang ya, di antara penyayang. Jadi tidak dendam, sahabat. Saya juga yang lapor kata dekat rumahku ji, 3 rumah dari saya. Iya, yang BAP ya kak dulu masih ada polisi sekarang, masih ada pak. Aku tahu semua mukanya, getar hantam meja. Yang juga jaksa yang tuntut saya masih kuingat namanya Pak Wira. Hakim yang putus saya bersalah namanya Imadenando, masih kuingat dia. Tapi tidak terbersit pun ada dendam kepadanya. Karena kalau saya dendam, masalah baru muncul kembali. Padahal saya bisa ke pasar saya bisa ke sekolah saya bisa berdakwah kemana-mana. Karena saya tidak dendam kepada manusia. Tapi ketika saya dendam dan orang itu saya lukai, maka apa yang terjadi? Nikmat bebas beberapa hari kurasakan. Kembali saya diborgol, kembali saya digelandang, kembali berpisah. Kalau sekarang ada anakku, ada istri. Sehingga itu ciri Nabi Yusuf, sahabatku. Pasti ketemu nanti orang lapor kita. Ya lapor ki Bampol. Itu Bampol kak dulu. Dipangkep itu pak, sahabatku, banyak warga korban seorang perempuan. Iya, di Facebook jangan aku sebut namanya. Ustaz, siapa sebut namanya itu? Dia bilang di Facebook kan goda-goda. Nah bilang kalau mau ketemu, ada begini mu. Bilang apakah itu? Bilang begini. Oh ini kadang ini ceritanya menarik ini. Orang gunung Teta. Orang Sinjai. Nah bilang itu yang bawa dari Sinjai, kerja rumah di situ kok, dan di sini di Maros. Nah bilang di Sinjai, apa jinalia di situ? Susu tedon dengan kemaluan tedon nalia. Lagi begitu ceritanya sama saya. Minta maaf saya tiru cara. Ketika pergi di Maros dan menelpongi sama itu perempuan, dikasih belia yang bukan tedon dan bukan sapi. Wih, langsung dia karapa-rapa bing. Nah bilang apa aku bawa ketemu ki? Nah bilang bisa di ketemu kalau ada begini apakah itu? Sako-sako. Nah bilang bagaimana caranya didapat itu? Nah kasih petunjuk. Aku kasih tahu ki kalau bebas ki nanti ada juga begitu kejangkit. Apa yang terjadi? Pergi ambil. Pergilah dia ambil, pergi ambil. Nah bilang di mana Maki? Ada mah di sini, jalan menuju ke situ. Di mana titimu sekarang? Di sini, Kulemati perbatasan. Oh singgah kah dulu di SPBU. Ketika singgah di SPBU, saya diisi bensin, tiba-tiba ada 3 orang naik ke motor. Nah bilangnya enggo. Apa yang terjadi teman-teman? Adalah dia menjadi warga sesama kita. Engkau pasti tahu cerita yang ini. Saya berharap jangan kau seperti itu yang tadi orang Sinja itu dipancing-pancing bilangnya ada begini. Jangan kina. Cukup cerita itu saya dapat di Rutang Pangkep karena mereka tidak berdaya mikodong. Dan ini saya bilang kasihani juga. Tapi memang berangkat dari niatnya juga ada jelek karena mau ketemu itu perempuan dan ternyata itu perangkap bagi dia. Jangan kina. Dan belum tahu ada yang tahu namanya di sini. Jangan. Bebas ki nanti. Cukup ki cari apa? Mau ka beli kue dona. Cukup itu dicari. Jangan ki cari sako-sako. Karena itu tadi kalau ada niata pasti didapat. Kalau ada niata pasti ketemu. Jadi itu. Yang ketiga sahabatku rahimakumullah, kisah para nabi dan rasul dengan membacanya terbebas kita dari perbuatan dosa. Apa itu? Dengki. Kenapa Nabi Yusuf itu dibuang di sumur pasti bisa bapaknya? Karena 9 orang ini dengki. Jadi sesama ki warga di sini, satu kamarta, satu belota, jangan ki dengki. Si jagur gitu.
berkelahi itu, dan pasti ada di situ di blok merah, di sel merah. Kalau berkelahi sesama saudara di sini, padahal satu dapur di tempat tajangki dengki. Kalau ada masalah-masalah maklumi, ada namanya itu saling memaklumi. Ada namanya tidak membesar-besarkan masalah, dan orang yang mengambil pelajaran dari kisah Yusuf dia pasti dapat kebaikan. Yang keempat teman-teman terakhir, kisah Nabi Yusuf mengandung peringatan. Apa peringatannya? Peringatannya, saya minta maaf kepada saudari-saudari saya, khusus yang perempuan, tapi ini harus saya ungkap. Karena Nabi Yusuf yang membuat dia masuk di penjara karena perempuan yang menjebloskannya namanya Sulaiha. Dalam Al-Quran disebut wa qad hamma bihi wa hamma biha. Sulaiha tergoda, Nabi Yusuf juga tergoda. Laula arraha burhana rabbi, kalaulah bukan karena Tuhannya, dia Nabi Yusuf berbuat dosa. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia Nabi Yusuf ditolong Allah, dan ini disebut ayatnya. Bagaimana tadi itu yang dari Sinjai itu tergoda itu? Ya, ayatnya. Qala innahu min kaidikunna azim, inna kaidakunna azim. Dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu daya. Wahai perempuan, tipu dayamu benar-benar hebat. Jadi hati-hati ki adik-adikku semua, bebas ki nanti kalau bukan mahram ta, jangan ki beri kesempatan kita digoda setan, ambil ki jarak. Karena Nabi Yusuf hampir mendapatkan musibah besar, tapi Allah menolongnya, tapi dia masuk penjara tetap dengan perempuan yang sama memenjarakannya itu Sulaiha. Terima kasih, mudah-mudahan ada berkahnya. Kita serahkan ini mic ini kepada ayah kita Tita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب